Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Pada sehat ya? Baik, kali ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita tentang program linear dua variabel. Bagian yang kedua kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum. Yuk kita mulai aja pelajarannya. Nah, dalam menentukan nilai maksimum atau minimum dari suatu program linear, kita akan dihadapkan pada yang pertama fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, ini nanti eh, fungsi yang akan kita cari nih nilai maksimum atau minimumnya. Biasanya fungsi ini berupa persamaan linear dua variabel. Nah, biasanya begitu nih. Kemudian yang kedua kita akan ketemu yang namanya fungsi masalah atau fungsi pembatas atau disebut syarat-syarat, fungsi syarat untuk menentukan fungsi tujuan ini. Kan kalau nggak ada pembatasnya ya nggak bisa dicari maksimumnya berapa atau minimumnya berapa. Nah, kita butuh yang namanya fungsi pembatas. Nanti ini akan berupa sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, gitu biasanya. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah menggambar daerah himpunan penyelesaian pada bidang kartesius. Jadi setelah kita punya fungsi pembatasnya, terus kita gambar nih di bidang kartesius, kemudian kita arsir. Kemudian kita uji titik pojok pada daerah himpunan penyelesaian untuk menentukan nilai maksimum atau minimumnya. Nah, biar lebih jelas kita langsung mulai ke contoh aja nih. Nah, tentukan nilai maksimum dari fx, y sama dengan 8x plus 6y dengan syarat 4x plus 2y kurang dari sama dengan 60, x plus 2y kurang dari sama dengan 24, x lebih dari 0, dan y lebih dari 0. Nah, yang namanya fungsi objektif atau tujuan itu yang ini, 8x plus 6y. Kemudian ini, semua ini namanya fungsi pembatas. Nah, yang harus kita lakukan pertama kali apalah? Kita buat dulu nih 4x plus 2y kurang dari sama dengan 60 itu gambarnya kayak mana? Kita cari titik potong dengan sumbu x dan sumbu y dulu ya. Nah, ini untuk yang 4x plus 2y kita buat sama dengan dulu nih. Untuk membuat garisnya ya. Sama dengan 60. Nah, kalau x-nya 0, y-nya berapa? Masukin sini. 4 kali 0. 0 ya. 2y sama dengan 60. Berarti y-nya 30. Gitu ya. Nah, berarti titik potong dengan sumbu y-nya ini 0,30. Nah, gitu. Kemudian kita substitusi y-nya 0. Y-nya 0. Ini 0 nih. 4x sama dengan 60. X-nya 15. Gitu ya. Berarti titik potongnya 15,0. Nah, setelah itu kita buat untuk yang x plus 2y kurang dari sama dengan 24. Kita buat juga x plus 2y kita buat sama dengan dulu 24. X-nya 0, Y-nya 12. Bisa ya? Kemudian ini 0,12. Kalau Y-nya yang 0, nah ini 0, X-nya 24. Berarti ini 24,0. Nah, setelah kita dapat titik potong dengan kedua sumbu untuk masing-masing garis, kemudian kita buat nih di bidang kartesius. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Nah, sekarang ini nih 0,30 gitu ya. 0,30 misalkan di sini gitu ya. 0,30. Ini deh. Nah, ini 0,30 kemudian sama 15,0. 15,0 misalkan di sini 15. Nah, kemudian kita hubungkan. Nah, ntar arsirannya ke ini kurang dari sama dengan 60, arsirannya ke bawah ya. Tapi nggak usah kita arsir dulu. Sekarang kita buat yang ini nih. X plus 2y sama dengan 24. 0,12. Misalkan 12 kira-kira di sini nih. 12. Nah, kemudian 24,0. Misalkan kira-kira di sini. Nah, gitu kan. Kemudian kita hubungkan lagi. Ups. Nah, ini arsirannya kan nanti ke bawah juga ya. Nah, berarti daerahnya nanti yang ini nih. Kita coba arsir. Oke. Nah, arsirannya ini. Nah, kita udah ketemu nih
daerah himpunan penyelesaiannya yang ini. Kemudian kan nanti kita uji titik pojok pada DHP untuk menentukan nilai maksimum dari ini. Nah, kita udah punya titik nih, ini 0,12, ini 15,0. Nah, ada satu titik lagi yang ini ya. Nah, yang ini harus kita cari dulu nih. Carinya gimana? Untuk mencari titik potong kedua garis ini, berarti kita cara apa? Eliminasi aja. Oke, kita eliminasi nih. Eliminasi yang mana? 4x plus 2y sama dengan 60 dan x plus 2y sama dengan 24. Jadi, ini kita eliminasi nih. 4x plus 2y sama dengan 60. Kemudian x plus 2y sama dengan 24. Kita eliminasi ya. Nah, karena y-nya udah sama, koefisiennya kita kurangin. 3x sama dengan berapa ini? 36. Berarti x sama dengan 12. Nah, cari y-nya, ketemu x-nya 12. Y-nya masukin sini. Berarti x plus 2y sama dengan 24. X-nya tadi 12 ya. 12 plus 2y sama dengan 24. Ketemu nanti kalian cari y-nya 6. Gitu ya. Y-nya 6. Nah, berarti titik potong ini 12,6. Nah, setelah kita dapat titik potong ini, berarti kan kita tadi punya 3 titik pojok. 0,12, 12,6, sama 15,0. Sekarang 3 titik ini yang kita uji. Uji ke fungsi tujuan. Nah, titik ujinya, nah ini dulu fx, y-nya di sini 8x plus 6y. Kita cari maksimum ya. Berarti nanti yang terbesar. Kita uji berarti di sini berapa? 0,12 gitu kan? Yang ini. Kemudian 12,6. Kemudian yang ini 15,0. Nah, paham ya adik-adik ya? Nah, setelah kita ini di titik ini kita substitusi ke sini. Nah, berarti di sini f tulis deh 0,12 sama dengan x-nya 0. 6 kali 12 72 gitu ya. Ini f 12,6. Berarti berapa nih? 12 kali 8 96 ditambah 6 kali 6 36. Berarti sama dengan 132. Yang ini 15,0. F 15,0 sama dengan 8 kali 15 120. Nah, udah nih dapat. Nah, kita lihat mana yang maksimum, yang paling besar. 72, 132, 120 ini ya. Nah, berarti nilai maksimum gitu jawab. Nilai maksimumnya, nilai maksimum f x, y sama dengan 8x plus 6y adalah 132. Nah, bisa ya adik-adik? Yuk, kalau udah paham kita coba latihannya ya. Oke, latihan yang pertama, tentukan nilai maksimum dari 12x plus 9y dengan syarat. Nah, ini pokoknya banyak nih. Nah, apa yang harus kita lakukan pertama kali adik-adik? Ya biasa, kita buat cari titik potong dengan masing-masing sumbu. Nah, oke, ini untuk x plus y sama dengan, kita buat sama dengan dulu 50. X-nya 0, y 50. Nah, kita agak cepat nih. Y-nya 0, X-nya 50. Berarti 0,50 dan 50,0. Nah, selanjutnya yang kedua yang ini. X plus 2Y sama dengan 80. X-nya 0, Y-nya 40. Berarti kalau Y-nya 0, X-nya 80. Ini 0,40. Ini 80,0. Kemudian kita buat garis. Nah, sumbu Y, ini sumbu X. 0,50 sama 50,0. Misalkan 50-nya di sini aja deh. Nah, 50.
Kira-kira aja 50. Hubungkan. Nah, yang ini 0,40 sama 80,0. Kita buat lagi. Ini 40 di sini misalkan. 80-nya di sini. Nah, ini arsirannya yang merah arsiran ke bawah, yang ungu arsirannya ke bawah juga. Nah, adik-adik maaf tadi lupa. Ini menandakan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 ini menandakan nanti daerahnya di kuadran 1 aja ya. Nah, oke, kemudian kita arsir dulu. Kita arsir dulu ya. Ini daerahnya. Nah, setelah itu kita cari titik ini lagi ya. Nah, titik potong nih. Titik potong. Kita eliminasi dua garis ini. Oke, coba kita eliminasi. X plus Y. Kita yang atas yang gede deh. X plus Y sama dengan 80. Maaf, ini X plus 2Y. Kemudian X plus Y sama dengan 50. Langsung kita kurangin ya. Y sama dengan 30. Kalau Y-nya 30, nanti ketemu X-nya 20 nih. Ya. Y-nya ketemu 30, X-nya ketemu 20. Nah, berarti ini titiknya 20,30. Nah, adik-adik jangan sampai terbalik ya. Kita harus nulis koordinat titik itu X, Y. Jadi jangan nanti sampai kalian tulisnya 30,20. Nanti salah. Jelas ya? Oke, sekarang kita uji titik pojoknya. Nah, fx, y-nya yang ditanya apa? 12x plus 9y. Titik ujinya yang pertama ini 0,40, kemudian 50,0, dan yang ini 20,30. Berarti ini langsung sama dengan aja ya adik-adik. Ini sama dengan F 0,40. Berarti 9 kali 40 360 gitu ya. Tulis deh F 0,40. Berarti kemudian ini F 50,0. Substitusi sini 12 kali 50 600 ya. Kemudian F 20,30. Substitusi lagi 20 kali 12 kali 20 240 plus 9 kali 30 270 gitu ya. 270 berarti ini kalau ditambahin sama dengan apa nih? Sama dengan 510 gitu ya. Nah, 510. Nilai maksimumnya yang mana? Yang paling besar. Ini ya. Nah, berarti nilai maksimumnya, jawab, nilai maksimum f x, y sama dengan 12x plus 9y adalah 600. Gitu ya, nilai maksimum. Jadi adik-adik nih ya, kalau yang ditanya nilai maksimum, jawabannya ini nih, 600. Kalau yang ditanya titik maksimum, jawabnya 50,0. Gitu ya, paham ya? Jadi nilai maksimum itu ini, kalau ditanya, andaikan ditanya gitu ya, titik maksimum. Titik maksimumnya yaitu ya titik yang membuat nilai maksimum itu. Titik maksimumnya berarti di sini 50,0. Nah, gitu. Gitu ya. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Tentukan nilai minimum dari fx, y 3x plus 4y dengan syarat berikut. Yang ditanya nilai minimum nih adik-adik. Perhatikan. Kita gambar dulu garisnya. 2x plus 3y kita buat sama dengan 3. 2x plus y sama dengan 3. X-nya 0, y-nya 3, y-nya 0, x-nya 3/2 gitu ya. Berarti di sini 0,3,
Yang di sini 3/2,0. Yang kedua, X plus Y sama dengan 2 gitu ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 2, Y-nya 0, X-nya 2. Ini 0,2, yang ini 2,0. Nah, kemudian kita buat lagi pada bidang kartesius. Yang ini dulu 0,3 dan 3/2,0. 0,3 misalkan sini 3, sini 3/2 deh. Nah, 3/2. Tarik. Nah, kemudian kita gambar lagi garis yang satunya. Yang ini 2 misalkan di sini. Ups. 2, ini juga 2. Kita tarik. Nah, lihat adik-adik, kita perhatikan sekarang tanda ininya. Lebih dari ya. Berarti ke atas nih. Kata garis yang biru dia ke atas. Kata garis yang ungu juga ke atas. Berarti daerahnya yang ini. Hati-hati. Jadi kita harus perhatikan. Nah, sana daerahnya. Nah, kan nggak mungkin kan kalau yang ditanyanya daerahnya ke sana jauh, yang ditanya nilai maksimum. Maksimumnya nggak terbatas tuh. Nanti yang ditanya nilai minimum. Tapi kita cari dulu ini nih, titik potongnya. Nah, kita cari titik potongnya. Kita eliminasi lagi dua ini. Jadi 2X plus Y sama dengan 3. X plus Y sama dengan 2. Kita kurangin langsung. Berarti X-nya sama dengan 1. Kalau X-nya 1, Y-nya pasti 1 juga nih ketemu ya. Nah, berarti titik ini berapa koma berapa? 1,1. Nah, kemudian kita uji lagi di titik ke fungsi tujuannya. Nah, di sini yang ditanya 3X plus 4Y. Titik ujinya, perhatikan yang ini ya. 0,3. Kemudian yang ini 1,1 dan 2,0. Nah, kita substitusi ke sini. F 0,3 sama dengan X-nya 0. 4 kali 3, 12. 1,1. Masukin 3 kali 1 tambah 4 kali 1, 7. Kemudian F 2,0 sama dengan 3 kali 2, 6. Nah, nilai minimum yang ditanya. Berarti ini jawabannya. Nah, jadi nilai minimum Fx, Y sama dengan 3X plus 4Y itu adalah 6. Nah, gitu ya. Titik minimumnya 2,0. Yo, paham ya? Oke, sekarang kita coba lanjut lagi. Nah, yang adik-adik, yang ketiga ini agak beda. Sekarang kita ditanya nilai maksimum, tapi daerahnya udah ada. Daerahnya udah ada, gambarnya udah ada. Kita ditanya nilai maksimum 12X plus 15Y. Gimana caranya? Perhatikan, yang perlu kita lakukan kan kita butuh ini nih. Kalau titik ujinya kita udah ada ini nih, 0,15. Yang ini 12,0. Tapi yang ini kan belum ada. Nah, ini kita cari. Ini berapa koma berapa. Dan ini nyarinya dengan eliminasi dua garis ini. Tapi karena dua garisnya belum ada persamaannya, kita cari dulu. Nah, pertama yang ini nih. Misalnya yang ini garis yang pertama, yang ini deh. Nah, ini garis pertama. Nah, kita cari garis pertama. Ingat waktu di pelajaran yang lalu, kalau dia sudah memotong masing-masing ke dua sumbu koordinat, berarti persamaannya tinggal gini aja nih. Yang ini kan 20 di sumbu Y. Berarti kita tulisnya 20X gitu ya. Ditambah ini 12-nya di sumbu X. Kita tulisnya 12Y. Nah, kita buat sama dengan aja dulu. Karena kita mau cari titik potong aja ya. Sama dengan ya 20 kali 12. 240. Nah, kita udah ketemu nih persamaan yang pertama. Kemudian kita cari persamaan yang kedua. Persamaan kedua misalkan yang ini. Ya, ini yang kedua nih. Nah, ini persamaan kedua.
15 sumbu Y kita tulis 15X gitu kan. Kemudian ditambah 18Y sama dengan 15 kali 18. Ini kalau kita hitung 270. Benar ya? 180 ditambah 90. Benar. 270. Nah, dari sini kita eliminasi, ketemulah ini. Gitu kan? Jelas ya? Nah, kita eliminasi. Kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi yang atas dulu deh. Yang atas ini kita bagi 2. Yang ini hilangin. Bagi 5 aja deh, bagi 5. Ini nggak bisa, bagi 2. Jadi 10X gitu ya. Plus 6Y sama dengan, kita bagi 2, 120 gitu ya. Yang ini bagi 3. Bagi 3. 5X plus 6Y jelas sama dengan 90. Nah, gitu ya. Nah, menyederhanakannya supaya ini loh, supaya sama ini koefisien Y-nya biasa kita kurangin langsung. Nah, kita kurangin. Berarti 5X sama dengan 220 kurang 90, 30. Berarti X-nya 6. Kalau X-nya 6, kita substitusi ke sini cari Y-nya. Kakak percepat aja ya. Kalau tulis deh 5X plus 6Y sama dengan 90. 5X, X-nya 6 berarti 30. Tambah 6Y sama dengan 90. 6Y sama dengan 60. Y-nya 10. Nah, ketemu nih titik ujinya, titik potongnya yaitu 6,10. Nah, jelas ya? Setelah ketemu nih 3 titik ini, langsung kita masukin titik uji aja. Nah, berarti titik ujinya 0,15, 6,10, dan yang ini 12,0. Fungsi tujuannya 12X plus 15Y. Masukin F 0,15 sama dengan, masukin ya, 225. F 6,10 sama dengan 12 kali 6, 72. 72 ditambah 150. 72 ditambah 150. Ini sama dengan 222 gitu ya. 222, kemudian F 12,0 itu sama dengan 12 kali 12, 144. Yang mana yang nilai maksimum? 225 ya. Udah, langsung tulis. Jadi gitu. Nilai maksimum F X, Y sama dengan 12X plus 15Y adalah 225. Bisa ya? Oke, ada lagi nih. Tentukan nilai minimum dari, nilai minimum ini arsirannya ke sana ya adik-adik ya. Arsirannya ke sana. Nah, nilai minimum dari ini. Ingat, yang perlu kita lakukan adalah cari titik potong ini ya. Nah, kita cari nih. Sama. Garis pertama, misalkan yang ini aja dulu. Ini garis pertama. Yang ini garis kedua. Ini garis kedua. Kita buat persamaan garisnya. Yang pertama 35X gitu ya. Ditambah 10Y sama dengan 350 gitu ya. Yang garis kedua 20X ditambah 20Y sama dengan 400. Jelas ya? Nah, ini kita eliminasi. Sama-sama kita bagi berapa biar sama. Ini yang bawah kita bagi 2 ya. Yang bawah bagi 2, yang atas biarin. Yang bawah bagi 2, yang atas kita biarin. 35X ditambah 10Y sama dengan 350. Yang ini 10X ditambah 10Y
sama dengan 200 gitu ya. Kita kurangin 25x sama dengan 150. Berarti x-nya sama dengan 6 gitu ya. X-nya 6, kita substitusi ke sini aja, cari y-nya. 10 kali 6 ditambah 10y sama dengan 200. Berarti 10y sama dengan 200 kurang 60, 140. Berarti y-nya sama dengan 14. Berarti titik ini 6,14. Oke, 6,14. Nah, kemudian kita uji lagi langsung 3 titiknya. Fx, y-nya 20x plus 12y. Titik ujinya ini adik-adik ya. Jangan sampai salah yang di DHP. Berarti ini titik ujinya 0,35 gitu ya. Kemudian 6,14 dan 20,0. Nah, kita substitusi ke sini. Sama dengan berapa nih? 0,35. Berarti tulis deh 0,35. Berarti 12 kali 35, 350 ditambah 70, 420 gitu ya. 6,14. Substitusi 20 kali 6 sama dengan 120 ditambah 12 dikali 14 itu 168. Benar ya? 168. Berarti kalau dijumlahkan ini sama dengan 288. Nah, kemudian yang ketiga F 20,0 sama dengan ya 20 kali 20 400. Nah, nilai minimumnya yang mana? Yang ini ya. Udah, nilai minimumnya langsung aja deh adalah 288. Nah, adik-adik, andaikan kita diminta menentukan fungsi pembatasnya apa aja nih untuk daerah ini. Ingat, ini kan tadi persamaan garisnya doang. Jadi kalau ditanya fungsi pembatasnya gini jawabnya. 35x plus 10y lebih dari sama dengan 350 gitu ya. Karena arsirannya ke sana. Kemudian yang kedua 20x plus 20y lebih dari sama dengan 400. Kemudian karena dia di kuadran 1 aja, x dan y-nya lebih dari sama dengan 0. Andaikan ditanya model matematikanya. Nah, ini namanya fungsi pembatas atau model matematikanya dari gambar ini, gitu ya. Nah, kita coba yang selanjutnya. Nah, yang ini agak sedikit beda nih, adik-adik. Perhatikan. Ada 3 garisnya, DHP-nya ini yang ditanya nilai minimum dari 36x plus 24y. Sebenarnya konsepnya sama, kita cari masing-masing garis ini persamaan garisnya, kemudian kita cari titik potongnya. Kita misalkan nanti titik ini A, D gitu ya, yang ini B, yang ini C gitu kan. Kita cari dulu persamaan garis yang pertama. Misalnya yang pertama yang ini nih, ini garis pertama, ini garis pertama. Yang garis keduanya misalnya yang ini, yang ini garis kedua, yang ini garis ketiga berarti ya, yang ini garis ketiga. Nah, kita cari dulu masing-masing garis. Garis pertama apa? Kita lihat. Oh, garis pertama susah nih dapatnya. Kita cari garis kedua dulu, yang udah ada titik potong dengan masing-masing sumbu ya. Kita cari garis kedua. Nah, garis kedua ini ya. Berarti ini apa? Min 2 di sumbu Y. Kita tulisnya min 2x gitu ya. Plus 1 sumbu X, tulisnya 1Y. Sama dengan, kalikan aja, min 2. Udah ya, kita dapat. Kemudian kita cari garis ketiga nih. Udah ada juga nih. Garis ketiga. Garis ketiga itu sama dengan apa garis ketiga? 2 sumbu Y, garisnya 2
X plus 2Y sama dengan 4. Nah, garis pertama, oh sebenarnya bisa ini garis pertama ya. Nah, garis pertama itu apa? Oh ini, X ya, min 2Y gitu ya, sama dengan min 2. Nah, setelah kita ketemu persamaan masing-masing garis ini, kita cari titik potong ini nih, masing-masing garis dipotong. Nah, untuk titik A ya, titik A itu perpotongan antara yang mana? Bisa nggak nemunya? Garis ini, perhatikan, garis 1 dengan garis 2, garis 3, bener nggak? Garis 1 sama garis 3, perhatikan, garis 1, garis 3, kalau dipotong ketemu titik A, gitu kan? Nah, berarti untuk cari titik A, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Jelas? Jelas ya? Ini nanti ini kita eliminasi 1 dan 3. Gitu ya. Eliminasi 1 dan 3. Nanti kalau B ya berarti 2 dan 3. Kalau yang C nanti 1 dan 2 gitu ya. Kita cari ini dulu. 1 dan 3 kita eliminasi. X min 2Y sama dengan min 2. Kemudian 2X plus 2Y sama dengan 4. Kita tambahin ya, karena ini sama nih. Tambahin, berarti 3X sama dengan berapa ini? 2X sama dengan 2/3. Nah, gitu ya. Ketemu nih X-nya 2/3. Kita cari Y-nya. Y-nya berapa? Y-nya kita substitusi ke sini aja deh. 2X, gini aja. X plus min 2Y sama dengan min 2 gitu ya. 2/3 min 2Y sama dengan min 2. Jelas? Berarti min 2Y sama dengan berapa nih? Min 2 min 2/3 gitu ya. Berarti min 2Y sama dengan min 2 min 2/3. Min berapa? Min 4, min 6, min 8/3 ya? Benar ya? Berarti Y-nya gitu ya. Y-nya sama dengan berapa nih? Min 8/3 dibagi min 2. Min 8/3 dibagi min 2 gitu ya. Nah, jelas kan? Jelas ya? Ketemunya berapa? 4/3. Nah, titik A itu nanti 2/3, 4/3. Gitu ya. Titik A itu 2/3, 4/3. Nah, kemudian kita cari yang B. Yang B. Kita eliminasi persamaan mana nih? 2 dan 3 gitu ya. Eliminasi 2 dan 3. Nah, kita eliminasi 2 dan 3. Kita tulis min 2X plus Y sama dengan min 2. Kemudian ini 2X plus 2Y sama dengan 4. Kita apain? Tambahin lagi ya. Tambahin. Nah, ini 0. Ini 3Y sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2/3 gitu ya. X-nya kita cari. X-nya substitusi ke sini boleh deh. Boleh ke sini nih. 2X plus 2Y sama dengan 4. Berarti 2X plus 2Y-nya 4/3 sama dengan 4. Berarti 2X sama dengan 4 dikurang 4/3 itu sama dengan 8/3. 8/3. Berarti X-nya bagi 2, 4/3. Nah, udah ketemu nih. 4/3,
2/3. Kita cari yang C. Waduh, ini agak berantakan. Nggak apa-apa ya adik-adik ya. Kita cari yang C. Berarti eliminasi yang C itu 1 dan 2. 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 eliminasi. Kita kali 2 dulu nih, langsung nih. Kali 2, yang ini biarin. Ya. Jadi 2x min 4y sama dengan min 4. Paham ya? Jadi persamaan satunya kakak kali 2 supaya x-nya sama. Di sini tetap min 2x plus y sama dengan min 2. Nah, kemudian kita tambahin nih. Tambahin. Ini 0, min 4y tambah y min 3y sama dengan min 6, y-nya 2. Nah, ketemu y-nya 2, substitusi ke sini aja nih. Y-nya 2, nanti ketemu x-nya 2 juga. X-nya ketemu 2. Nah, kita dapat 3 titiknya. Yang A 2/3,4/3. Oke, kita tulis deh 2/3,4/3. Yang B 4/3,2/3, ya kan? Yang C 2,2. Gitu ya. Yang C 2,2. Kemudian kita masukin ke titik ujinya. Nah, di sini 36x plus 24y. Kemudian titik ujinya ada yang pertama 2/3,4/3. Yang kedua 4/3,2/3. Yang ketiga 2,2. Substitusi langsung aja deh. 36 bagi 3 12. 12 kali 2. Ini 24 ditambah 24 bagi 3 8 kali 4 32. 32 sama dengan berapa nih? 56 gitu ya. Yang ini berapa? 36 bagi 3 12 kali 4 48 ditambah 24 bagi 3 8 tambah kali 2 16 sama dengan 64. Yang ini 2,2 berarti ini 72 ditambah 48 sama dengan 120 gitu ya. Berarti yang minimum yang mana? Yang 56 ini ya, 56. Nah, jadi nilai minimumnya maaf adik-adik. Nilai minimumnya berapa? 56. Nah, udah selesai. Paham ya, adik-adik? Jadi gini kesimpulannya. Kalau udah ada gambarnya, udah ada pertidaksamaannya, sistem pertidaksamaannya, berarti yang kita harus lakukan adalah gambar DHP-nya dulu, ya, gambar DHP-nya, terus cari titik potongnya. Titik potong, kemudian uji ke fungsi tujuan. Tapi kalau ada gambarnya dulu, sistem persamaannya nggak ada, SPLTV-nya nggak ada, sistem pertidaksamaan yang nggak ada, ya berarti kalian buat dulu untuk cari titik potongnya. Setelah itu sama, masukin titik pojoknya ke fungsi tujuan yang dicari. Kemudian lihat aja yang ditanya minimum atau maksimum. Jelas ya? Nah, kakak harap kalian dapat memahami pelajaran kali ini dengan baik. Pesan kakak tetap hormati guru dan sayangi teman. Kakak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.